'asaya atawakkau 'alaiha wa ahussu biha 'ala ghanam. Ini adalah kayu kecilku, aku bersandar senderan di atasnya. Wa ahussu biha 'ala ghanam. Apa bahasa Indonesia? Untuk paruh-paruh kambing. Ngusir ya. Untuk ngusir kambing, paruh-paruh kambing. Ini menerangkan kepada kita, Pak, asa itu kayu pendek. Nah, Nabi di akhir hayatnya ketika khutbah mulai menggunakan asa dalam beberapa riwayat. Kayu pendek. Nah, kalau dipakai panjang, Itu namanya bukan tongkat, itu namanya balok. Itu namanya bukan tongkat, itu namanya balok. Bukan tongkat. Sepakat seluruh mazhab itu tidak dianjurkan. Sepakat seluruh mazhab itu tidak dianjurkan. Sepakat seluruh mazhab itu tidak dianjurkan. Asa adalah kayu pendek. kalau udah panjang, ya, itu namanya balok. Yang memakainya Paulus. Yang memakainya Paulus. Yang memakainya Paulus. Untuk mukul umat Nasrani jika ada yang nggak khusyuk dengar ceramah dia. Terus di bawahnya Ibnu Katsir juga menjelaskan wa kana tulu Musa asrota adruin. Panjangnya Nabi Musa itu adalah 10 dirok juga. Wa asahu asrota adruin. Sedangkan panjangnya tongkatnya juga 10 dirok. Berarti panjangnya tongkat Nabi Musa itu adalah seukuran badan beliau. Seukuran panjang badan beliau. Bukan pendek seperti ini. Yang dimaksud aso itu, asonya Nabi Musa itu, Pak Farhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja dan seluruh subscriber A'afandi Channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang saya hormati. Masjid-masjid Aswaja sebagaimana kita maklumi bersama, di situ ada tongkat yang biasa dipegang oleh khotib. Tongkat. Kalau di masjid saya, tongkatnya itu kira-kira kodrokomatin, seukuran kita berdiri, segini lah. Dan ini oleh orang Wahabi, Ustadz Farhan Abu Furaihan itu dipermasalahkan kalau panjang katanya. Jadi dia memaknai aso itu adalah tongkat pendek segini. Segini katanya. Sampai dipraktekkan, dicontohkan kayu kecil segini. Kemudian dia membawakan dasar bahwa aso itu adalah sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, hiya aso itu tongkatnya Nabi Musa alaihi salam, bahwa tongkatnya pendek, kecil segini. Bahkan kalau tongkatnya panjang katanya itu adalah tongkatnya Paulus untuk memukul jamaahnya yang ketika Paulus itu melaksanakan khutbah, menyampaikan khutbahnya, kemudian tidak memperhatikan, dipukul pakai tongkat itu. Jadi kalau panjang itu adalah tongkat Paulus. Ini sebenarnya saya tertawa sendiri melihat video ini. Ini Ustadz Farhan Abu Furaihan apa sudah kehabisan bahan ya, sehingga tongkat pun dipermasalahkan oleh Ustadz itu. Sampai dia juga berdusta bahwa tongkatnya Nabi Musa hanya segini katanya, pendek. Padahal di riwayat-riwayat sebagaimana di tafsir Ibnu Katsir itu ya, tongkatnya Nabi Musa itu 10 dirok. 10 dirok. Bayangkan 10 dirok. Berapa itu 10 dirok itu? Bukan pendek 10 dirok. Kira-kira 5 meteran itu tongkatnya Nabi Musa. Ya kalau memang sekarang misalnya tongkat terlalu panjang, itu bukan tongkat, namanya galah itu Pak Ustadz. Jadi nggak usahlah sampean bikin-bikin masalah terus Pak Ustadz. Tongkat, ya sudah, segini tongkat, terserah sampean sudah. Tongkat komando ya kecil seperti ini. Tongkatnya untuk orang buta itu agak panjang. Ya terserah. Mereka memaknai tongkat kecil juga, tongkat komando seperti ini tetap disebut tongkat.
Yang saya tertarik untuk mengomentari video Anda ini adalah, pertama, Anda mengatakan bahwa aso itu maknanya tongkat kecil, dan kemudian Anda membacakan ayat di Al-Quran tentang kisah Nabi Musa yang memegang ketika ditanya, apa di tangan kananmu wahai Musa? Ini adalah tongkatku. Mari kita cek bersama, benarkah yang disampaikan oleh Ustadz Wahabi Farhan Abu Huraihan ini bahwa tongkat Nabi Musa itu kecil? Mari kita cek bersama di dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir sebagaimana kita ketahui, beliau adalah murid Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ini adalah ulama yang menjadi rujukannya orang-orang Wahabi. Nih, Tafsir Ibnu Katsir 4 jilid ya. Kita buka di jilid kedua. Baik, untuk Ustadz Farhan Abu Huraihan, kita cek bersama di dalam kitab ini. Tafsir Ibnu Katsir juz 2 halaman 40. Dengarkan ya Pak Farhan Abu Huraihan. An Abi Ishaq an Sa'id bin Jabir an Ibni Abbasin qala kanat asa Musa asrata adru'in. Dari Abi Ishaq, dari Sa'id bin Jabir, dari Ibnu Abbas, qala, Ibnu Abbas berkata, kana asa Musa asrata adru'in, bahwasanya tongkatnya Nabi Musa itu adalah 10 diro. Ngerti sampean? 10 diro. 10 diro. Panjang. Terus di bawahnya Ibnu Katsir juga menjelaskan, wa kana tulu Musa asrata adru'in. Panjangnya Nabi Musa itu adalah 10 diro juga. Wa asahu asrota adru'in, sedangkan panjangnya tongkatnya juga 10 diro. Berarti panjangnya tongkat Nabi Musa itu adalah seukuran badan beliau, seukuran panjang badan beliau. Bukan pendek seperti ini. Yang dimaksud aso itu, asonya Nabi Musa itu Pak Farhan. Pak Farhan Abu Huraihan, kalau ingin menyampaikan sesuatu, sebelum Anda itu memang betul-betul paham, ada referensinya untuk disampaikan itu, jangan disampaikan terhadap jamaahnya ya Pak Farhan Abu Huraihan. Nanti yang terjadi Anda itu berbohong, berdusta. Menyampaikan sesuatu yang sebenarnya Anda sendiri belum mengerti, belum tahu Pak Farhan. Jadi sudahlah, jangan mengada-ngada Pak, bohong itu dosa. Masa saya tidak ngerti bahwa bohong atau dusta itu juga dosa Pak? Tanda-tandanya orang munafik itu. Dan lagi sampean kalau mau ceramah, lihat-lihat, jangan-jangan itu kena terhadap teman sampean sendiri. Kenapa saya mengatakan seperti ini? Karena Ustadz Syafiq Risa Basalama itu memakai tongkat bukan seperti yang Anda jelaskan Pak. Ustadz Syafiq Risa Basalama ini saat berkhutbah, beliau itu memegang tongkat panjang, Pak. Seukuran segini itu juga panjangnya. Ini nih videonya ya. Adalah kayu pendek. Kalau udah panjang, itu ini namanya balok. apakah yang dipegang oleh Ustadz Syafiq Risa Basalama ini Anda sebut sebagai tongkatnya Paulus? Berarti sampean itu mengejek, mengolok-olok teman Anda sendiri, sama-sama Wahabinya ini Pak Farhan ya, Pak Ustadz Farhan. Baik, demikian untuk teman-teman Asbajaya. Berarti apa yang disampaikan oleh Ustadz Wahabi ini banyak bohongnya, banyak membohongi jamaahnya. Terutama Ustadz Farhan Abu Huraihan ini sering ini berbohong. Entahlah apa penyebabnya beliau itu sampai berbohong terhadap jamaahnya itu, membohongi jamaahnya. Dan anehnya jamaahnya walaupun sudah berkali-kali dibohongi tetap yeser saja itu. Aneh kan ini. Jadi Wahabi itu sebenarnya bukan butuh dalil menurut saya, tapi butuh hidayah dari Allah untuk menyadari bahwa
apa yang mereka jadikan panutan sebenarnya tidak pantas dijadikan panutan. Ustadz mereka tidak pantas dijadikan panutan. Kenapa? Karena banyak bohongnya, banyak dustanya. Bahkan kadang-kadang ia berbohong atas nama sahabat, atas nama ulama. Bahkan ini tongkatnya Nabi Musa pun dibuat untuk alat berbohong. Baik, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini membuka wawasan teman-teman Aswaja. Kalaupun orang Wahabi tidak mau ikut, silahkan, saya tidak akan memaksa. Tapi saya bongkar bahwa apa yang disampaikan Ustadz sampean itu adalah salah, sehingga dia terkesan berbohong, membodohi sampean sendiri. Wahiran mini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.